Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Amira. Di sini saya akan menjelaskan tugas machine learning saya yang berjudul Decision Tree. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Apa sih decision tree itu? Decision tree digunakan untuk mengubah data dalam bentuk tree dalam menggunakan aturan atau rules. Nah, kalau untuk melakukan decision tree itu gimana sih? Pertama, kita harus menentukan not awal, kedua, menentukan entropi, ketiga, menyusun dan mendapatkan hasil tree, dan yang keempat, melakukan pembuatan rules. Oh iya, biar lebih paham lagi, simak studi kasus berikut ini ya. Nah, diketahui ada beberapa data deteksi gangguan pada jaringan komputer. Maka dari itu, buatlah tree beserta rules dan tentukan berapa pesan error yang terjadi tanpa penyederhanaan dan pesan error yang terjadi beserta penyederhanaan. Untuk itu, simak jawaban studi kasus berikut. 1. Menentukan not awal. Menentukan not awal di sini ada 4 buah not, yaitu waktu, paket, frekuensi, prioritas dengan jaringan gangguan, dan normal. Yang kedua, menentukan entropi. Dengan memilih entropi dari 4 not awal, dimulai dari mencari nilai masing-masing atribut dari not awal menggunakan rumus berikut. Nah, untuk contoh awal menggunakan not waktu sama dengan panjang. Angka 3 dapat dari panjang dengan gangguan. Angka 5 dapat dari panjang dengan normal, dan angka 8 dapat dari penjumlahan 3 ditambah 5. Sehingga hasil akhir dari atribut ini adalah 0,95. Gunakan rumus itu dalam perhitungan mencari atribut, sehingga kita mendapatkan entropi terendah dari semua atribut, yaitu waktu. Selanjutnya, menyusun dan hasil tree. Pada penyusunan tree awal akan mendapatkan tree sebagai berikut, yaitu waktu dengan pendek dengan waktu yang panjang. Karena entropi waktu sudah menjadi sebuah tree, not selanjutnya berarti mencari not waktu paket, waktu frekuensi, dan waktu prioritas. Perhitungan entropi sama seperti perhitungan sebelumnya, yaitu entropi yang diambil tetap adalah entropi yang terkecil, yaitu entropi frekuensi. Masih di langkah 3, penyusun dan hasil tree. Pada penyusunan tree awal akan mendapatkan tree sebagai berikut. Dapat dilihat kan perbedaannya dengan tree sebelumnya. Nah, not selanjutnya berarti kita mencari not waktu frekuensi paket dan waktu frekuensi prioritas. Oh iya, jangan sampai ketinggalan. Kita tetap harus menghitung entropi seperti langkah sebelumnya sampai entropi itu habis. Nah, ini merupakan langkah terakhir dalam menyusun dan hasil tree. Setelah dilakukan perhitungan pada not waktu, frekuensi, prioritas, dan paket, maka berakhirlah proses menyusun tree. Langkah terakhir pada pembuatan decision tree adalah membuat rules. Setelah mendapatkan tree, maka kita membuat rules berdasarkan hasil tree tersebut. Di sini ada 8 buah rules, yaitu rules yang pertama, jika waktu pendek dan frekuensi rendah, maka akan menghasilkan atau dan gangguan. Dapat dilihat benar gangguan. Terus, rules yang kedua, jika waktu pendek atau frekuensi tinggi, maka gangguan adalah normal. Dapat dilihat benar, gangguannya adalah normal. Terus ketiga, jika waktu pendek atau frekuensi sedang atau prioritas rendah, maka gangguan akan menghasilkan gangguan. Nah, rules yang keempat, jika waktu sama dengan pendek atau frekuensi sedang atau frekuensi tinggi, maka gangguannya sama dengan normal. Nah, untuk rules kelima, ini pada bagian waktu sama dengan panjang. Jika waktu sama dengan panjang, atau frekuensi sama dengan rendah, atau prioritas tinggi, atau paket besar, maka gangguannya normal.
Nah, rules yang keenam, jika waktu sama dengan panjang atau frekuensi rendah atau prioritas tinggi atau paket kecil dan gangguan sama dengan gangguan. Nah, rules yang ketujuh, jika waktu sama dengan panjang atau frekuensi sama dengan sedang dan frekuensi sama dengan tinggi atau prioritas sama dengan rendah atau paket sama dengan kecil, maka gangguan sama dengan gangguan. Rules yang terakhir atau rules yang ke-8, jika waktu sama dengan panjang atau frekuensi sama dengan sedang dan frekuensi sama dengan tinggi atau prioritas tinggi, maka akan menghasilkan gangguan sama dengan normal. Setelah 4 langkah tersebut selesai, maka selesai pula langkah-langkah penyelesaian dari studi kasus decision tree. Nah, buat kalian semua, udah tahu dan udah ngerti nggak sih apa itu decision tree, langkah-langkah penyelesaian serta studi kasusnya? Apabila belum mengerti, bisa leave comment di bawah ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.